Shalom shalom komunitas IPM yang luar biasa. Tersinggung. Ternyata paling mudah memecah belah persatuan. Diberi sedikit isu saja bisa terjadi perang suku. Diberi gosip sedikit saja rumah tangga bisa bercerai. Tersinggung sedikit saja komunikasi yang baik bisa mendadak menjadi kemarahan yang besar. Lebih mudah mencari musuh dan membuat pertengkaran daripada memperdamaikan seseorang dengan yang lainnya. Sangat mudah untuk seseorang tersinggung, tetapi lebih sulit mengampuni. Sepertinya kata-kata yang melukai itu masih menancap di dalam hati, walau kata-kata itu belum tentu benar. Komunitas IPM yang bijaksana. Sering suami istri cekcok, masalah sangat-sangat ringan, tapi dampaknya mereka tidak bisa bersepakat dalam doa-doa mereka. Iblis tahu betul kesepakatan doa suami istri itu besar kuasanya. Jadi iblis selalu berusaha agar rumah tangga selalu ada cekcok, selalu dibuat cekcok. Itu siasat iblis. Untuk mematahkan siasat iblis, belajarlah bijak. Belajarlah menguasai diri. Belajar menguasai lidah. Belajar memanajemen emosi kita. Untuk masalah yang sangat tidak prinsip, biarlah pasangan kita izinkan menjalankan dengan caranya. Tidak perlu memaksakan dengan cara yang kita sudah terbiasa lakukan. Karena masing-masing orang selalu punya alasan kenapa bertindak demikian. Jadi tidak perlu dipertentangkan, karena itu hanya menghambur-hamburkan energi yang tidak berguna. Fokuslah pada kesepakatan, pada urusan yang lebih penting, kesatuan hati yang mendatangkan berkat besar, kesatuan hati yang membuat apa saja yang kita minta kita dapatkan. Bukankah itu tipu daya iblis untuk mengacaukan bahasa kita? Mengadu domba anak kecil itu mudah, tetapi ternyata mengadu domba orang dewasa juga sangat mudah. Muncul saja isu. Kalau kita tidak klarifikasi akan timbul konflik. 1 Korintus 3 ayat 1-3 berkata, "Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi?" Perbedaan pandangan itu adalah karena sudut pandangan yang berbeda. Kalau sudut pandang berbeda, ya tidak perlu dipertentangkan. Yang perlu dicari adalah kesamaannya. Dari kumpulan persamaan-persamaan yang ada di sanalah mulai disusun secara bersama-sama pasal-pasal itu sehingga bentuknya bisa ditemukan. Percayalah, selalu ada kesamaan di dalam perbedaan. Kesamaannya adalah sama-sama mau mendapat hasil yang terbaik. Untuk menyamakan frekuensi ini perlu sering-sering berdoa bersama-sama. Kenapa dibawa dalam doa? Karena saat kita berdoa, kita semua sedang merendahkan hati kepada Tuhan. Saat-saat seperti itu lebih baik Roh Tuhan yang menunjukkan kepada kita mana pilihan yang terbaik. Saat-saat seperti itulah Roh Kudus juga akan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang kita buat, pandangan-pandangan kita yang salah yang kita buat. Saat-saat seperti itulah kita membuka hati untuk Roh Kudus mengoreksi kita.
Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena aku berada di tengah-tengah mereka. Itulah cara kita menghadirkan kerajaan Allah, hanya dengan bersatu, berkumpul, sepakat di dalam doa. Kalau bahasa kita belum sepakat, kita harus berusaha bagaimana caranya sehingga kesepakatan itu bisa terjadi. Sehingga kita bisa menghadirkan Allah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pergumulan kita. Pada hari Rabu 7 Oktober 2015, saya ditanya seorang pengusaha, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Saya menjawab, persekutuan kita dalam doa dan membaca firman Tuhan setiap hari akan melatih roh kita untuk bisa mendengar suara Tuhan. Semakin kita karib dengan Tuhan, kita akan mengenali suara itu. Saya saksikan ketika saya mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawa kami. Saat itu Tuhan melakukan mukjizat. Saat itu saya mendengar Yesus berbicara pada saya, dan saya berkata, suara ini tidak asing lagi. Dalam doa-doaku suara itu sering saya dengar. Bukankah domba-domba mengenal suara gembala, dan gembala juga mengenal suara domba-dombanya, yang tercatat di dalam Yohanes 10. Kalau Tuhan tidak berbicara, hati-hati, karena itu artinya roh kita yang mati, sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dan engkau terlalu berlogika, sehingga engkau tidak pernah mengizinkan roh Allah beracara di dalam hidup Anda. Logika Anda lebih kuat daripada spiritual Anda. Karena itu Anda harus bertobat. Logika Anda diserahkan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan butuhkan. Dan Roh Kudus akan memimpin kita. Bukankah Tuhan memerlukan orang yang punya logika juga, yang kuat di dalam logikanya untuk melayani kerajaannya, tetapi bukan untuk memperdebatkan kebenaran, tetapi untuk melakukan sesuatu yang besar. Seperti halnya saat Yesus memasuki Yerusalem, dia mencari keledai yang belum pernah ditunggangin. Artinya apa? Yesus ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Kalau yang terbaik adalah kepandaian kita, persembahkan kepandaian itu untuk melayani kerajaan Allah, bukan untuk mempertentangkan kebenaran. Kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, berhati-hatilah. Artinya roh kita padam, atau bahkan roh kita mati, sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bukankah Tuhan adalah roh yang hidup, roh yang mau berkomunikasi dengan kita? Kalau dia bukan roh yang hidup, bukan Allah yang berbicara, berarti dia adalah Allah yang mati. Kalau Allah itu hidup, pasti dia juga bisa berbicara. Hanya kita, apakah kita memiliki telinga yang bisa mendengar atau telinga yang tuli? Karena itu kita minta supaya telinga rohani kita dibukakan melalui pergaulan kita dengan Allah lewat doa dan firman-Nya. Semakin hari kita akan semakin peka akan suara Tuhan, dan roh kita akan dihidupkan, dan kita semakin memahami rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi sepakat sehati, kita harus belajar untuk mengatasi setiap ketersinggungan itu. Jangan sedikit-sedikit kita akhirnya tidak bisa bersepakat. Belajarlah mulai memahami, mengembangkan toleransi, sehingga tidak kita mudah tersinggung, tetapi kita saling mendukung di dalam kesatuan yang ada, sehingga kerajaan Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.